Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Hari ini kita diajak untuk belajar dari para rasul dan juga sikap Yesus terhadap kita, orang-orang yang dicintainya. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus datang kepada para murid setelah peristiwa Paskah. Kalau kita menyimak dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat belajar dari para rasul. Para rasul setelah mengalami peristiwa Paskah, mereka kembali kepada dunia lama mereka. Para rasul memilih untuk kembali menjadi nelayan. Para rasul melupakan pengalaman perjumpaan pertama mereka, di mana Yesus memanggil mereka untuk diutus menjadi penjala manusia, bukan sebagai penjala ikan. Mengapa pengalaman ini dialami oleh para rasul? Kita melihat bahwa para rasul mengalami kegelapan iman. Mereka mengalami kekecewaan dan mereka merasakan bahwa pengharapan yang mereka alami bersama Yesus selama ini telah hancur. Mari kita belajar dari para rasul bagaimana mereka membuka hati terhadap rahmat Tuhan, terhadap kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika Yesus hadir dalam perahu mereka, para rasul tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Pengalaman ini juga sering kita alami dalam hidup kita. Kita pernah mengalami kegelapan iman, kita mengalami kekecewaan, atau kita mengalami kesedihan di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, seringkali kita tidak menyadari. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat bagaimana sikap Yesus terhadap kita manusia yang seringkali mengalami kekecewaan. Yesus memiliki inisiatif pertama. Dialah yang pertama-tama hadir dalam hidup kita. Dia menyentuh hidup kita. Dia ingin kehadirannya dirasakan. Dia ingin bahwa sentuhannya kita rasakan dalam hidup kita. Seperti pengalaman yang saya alami dalam tugas pelayanan saya di Panti Asuhan Don Bosco, dalam relasi saya bersama dengan orang lain, dalam pengalaman-pengalaman setiap hari. Kadang-kadang sulit bagi saya untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam anak-anak yang saya layani, dalam relasi dengan orang lain. Kadang-kadang saya juga bertanya, apakah peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang mengecewakan, atau pelayanan bersama anak-anak yang kadang-kadang membuat saya merasa sedikit kecewa. Apakah ini Tuhan yang hadir dalam hidup saya? Apakah benar bahwa ini Tuhan? Setiap kali kita bertanya, setiap kali saya mencari jawab, Tuhanlah yang pertama menyentuh hati saya dengan caranya. Dengan berbagai macam cara, Dia menunjukkan kehadirannya. Seperti para rasul, kehadiran Tuhan kemudian disadari sehingga para rasul berani berkata, "Itu Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari sikap hidup para rasul. Mari kita menjadi terbuka terhadap rahmat Tuhan yang hadir dalam hidup kita, yang mungkin kurang kita sadari. Dengan semakin terbuka terhadap rahmat Tuhan,
maka rahmat itu akan dicurahkan kepada kita pelan tetapi pasti, bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita, menyembuhkan hidup kita. Hari ini, secara khusus gereja mengajak kita untuk kembali kepada pengalaman perjumpaan pertama kita dengan Tuhan. Setiap dari kita pasti punya pengalaman bagaimana kita disentuh oleh Tuhan. Maka marilah kita mengingat pengalaman itu, pengalaman di mana kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam situasi-situasi di mana kita merasa kesulitan, mengalami kekecewaan, atau bahkan kegelapan iman. Kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama membuka hati kita terhadap Tuhan, terhadap rahmat-Nya yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.